Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan menjelajahi tentang dunia virtual machine. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu virtual machine, apa kegunaannya, dan bagaimana cara kalian untuk menggunakannya. Tanpa panjang bicara, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, virtual machine atau sering disingkat menjadi VM adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menciptakan lingkungan komputer virtual dalam komputer fisik. Oke, kalian mungkin masih bingung, apa sih itu maknanya sih? Saya masih gak ngerti. Oke, jadi simpelnya, kalian bisa mensimulasikan komputer ke dalam komputer. Misal nih, kalian punya Windows 10, kalian ingin pakai Windows 7 di Windows 10 kalian bisa ngelakuin itu dengan virtual machine. Kalian mungkin masih bertanya, oke, virtual machine kedengarannya keren, tapi buat apa saya pakai itu? Ngapain sih capek-capek ke Windows 7? Saya kan punya Windows 10, lebih canggih, lebih terbaru ketimbang Windows 7. Kayak buang-buang waktu aja. Nah, oleh karena itu, di sesi ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa saja sih kegunaan virtual machine. Oke, salah satu kegunaan pertama dari virtual machine adalah kalian bisa menggunakan virtual machine untuk belajar sistem operasi lain. Oke, begini. Saya yakin kebanyakan dari kalian pasti menggunakan sistem operasi Windows. Jarang sekali ada orang yang memakai sistem operasi Linux misalkan. Misalkan jika kalian ingin menggunakan Linux, tapi kalian tidak yakin untuk menginstal Linux dalam komputer kalian karena kalian masih tidak mengerti. Kalian bisa mencoba sistem operasi itu menggunakan virtual machine, sehingga kalian tidak usah takut jika kalian melakukan kesalahan dalam menggunakan sistem operasi baru yang kalian tidak mengerti. Dan jika kalian sudah selesai menggunakan virtual machine tersebut, kalian bisa menghapus file virtual machine tersebut tanpa harus takut bahwa file itu akan mempengaruhi sistem operasi kalian yang asli. Oke, untuk kegunaan virtual machine yang kedua adalah untuk keamanan. Apa maksudnya keamanan? Misal begini, kalian ingin menggunakan aplikasi yang kalian tidak tahu datangnya dari mana, apakah memiliki virus atau tidak. Kalian bisa menggunakan virtual machine untuk mengecek bahwa aplikasi itu tuh berbahaya atau tidak untuk komputer kalian. Jadi, komputer kalian tidak akan rusak jika sewaktu-waktu kalian secara tidak sengaja membuka virus ke dalam komputer kalian. Oke, selanjutnya adalah alasan ketiga. Apa alasan ketiga untuk menggunakan virtual machine? Adalah sebagai software kompatibilitas. Oke, apa maksudnya itu? Misalkan begini, kalian ingin menggunakan aplikasi yang hanya lancar digunakan di Windows XP, sedangkan kalian sudah menggunakan Windows 10. Kalian sudah mencoba beberapa cara untuk menggunakan aplikasi itu di Windows 10, tapi kalian tetap tidak berhasil untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jika kalian menggunakan virtual machine, kalian bisa menginstal Windows XP, dan kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut di Windows XP tersebut, sehingga kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut bagaikan kalian menggunakan aplikasi tersebut ke dalam Windows operasi aslinya. Mungkin segitu saja informasi yang saya bisa berikan tentang kegunaan virtual machine untuk orang biasa. Sebenarnya masih banyak kegunaannya, tapi untuk orang biasa sepertinya hanya itu saja yang digunakan. Oke, setelah mendengar semua itu, apakah kalian tertarik untuk menggunakan virtual machine? Mungkin beberapa dari kalian tidak, tapi untuk kalian yang mau, kalian harus menonton sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya kita akan membahas tentang cara menginstal virtual machine ke dalam sistem operasi kalian. Oke, pertama-tama, untuk menginstal virtual machine, pertama kita harus mendownload virtual machine tersebut. Virtual machine yang kita akan gunakan adalah VMbox. Mengapa? Karena menurut saya VMbox merupakan virtual machine yang cukup newbie friendly dan mudah digunakan.
Oleh karena itu, kita langsung saja download. Pertama, kita harus mendownload virtual machine tersebut menggunakan browser. Browser yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Oke, kita search saja namanya itu VMbox. Oke. Nah, seperti yang bisa dilihat ada tulisannya Oracle VMbox atau Oracle VirtualBox. Kita klik saja langsung. Lalu kita akan ditunjukkan ke website ini. Nah, untuk mendownload, kita bisa lihat di sebelah kiri ada tulisan download. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan VirtualBox yang kita bisa pilih. Karena saya menggunakan Windows 10, saya akan menggunakan VirtualBox versi Windows. Kita klik saja. Ya. Kita download dulu. Ya, oke. Ketika kita sudah selesai mendownload, lalu kita buka installernya, kita akan tunjukkan oleh visual ini. Kita klik saja next. Untuk pemula, kita tidak usah pedulikan saja ini. Kita pencet next. Atau jika kalian ingin mengubah lokasi installnya, kalian tinggal klik ini browse. Lalu kalian tinggal ubah saja lokasinya. Saya sendiri tidak akan mengubah lokasinya, jadi saya pencet next. Lalu oke. Di sini diberikan peringatan ketika menginstal ini akan mengganggu koneksi internet kita. Oleh karena itu, jika ingin menginstal ini, pastikan kalian tidak melakukan hal penting yang menggunakan internet karena akan mengganggu koneksi internet kalian. Oke, kita pencet install saja. Jika berhenti seperti tadi, tidak usah takut, karena memang kadang seperti itu. Barnya tidak maju, tapi jika ditunggu sebentar akan maju. Mungkin window kalian akan berkedip-kedip saat menginstal ini, tidak usah takut, itu normal. Setelah itu, kita pencet finish, oke? Oke, beginilah tampilan VirtualBox kita. Bisa dilihat masih kosong, belum ada apa-apa. Nanti kita akan menginstal Windows 7. Oke. Oke, maaf sebelumnya. Saya tidak jadi menginstal Windows 7. Mengapa? Karena Microsoft sudah tidak memperbolehkan orang untuk mendownload Windows 7 serta Windows 8 di website mereka. Ini merupakan tutorial cara menginstal VirtualBox, bukan tutorial untuk membajak Windows ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan sistem operasi Windows yang masih diperbolehkan untuk di-download secara legal oleh Microsoft, yaitu Windows XP. Oke. Pertama, kita akan membuka Google Chrome. Kita tulis di sini Windows XP Pack ISO. Oke. Seperti yang bisa kita lihat di atasnya tuh ada website Microsoft. Kita langsung buka saja. Dan ketika kita membuka website itu, kita akan langsung disuguhi untuk mendownload file ISO Windows XP tersebut. Kita klik saja download. Ya, kita tunggu sebentar.
Ya, sepertinya downloadnya sudah selesai. Mari kita buka. Oke. Ini folder operation system kita. Kita masukkan saja ke sini. Oke. Untuk menambah sistem operasi, pertama kita klik news. Oke. Untuk namanya kita sebut saja Windows EXP pada XP ya. Oke. Untuk ISO filenya kita tinggal pilih ISO file itu yang tadi kita download. Kita tadi simpan di folder tadi. Kita buka saja. Ini dia. Oke. Ya, bisa dilihat ini Windows XP. Oke. Setelah kita melakukan ini, kita pencet next saja. Nah, oke. Ini virtualisasi hardware yang kita ingin buat. Jadi ibaratkannya si virtual machine ini berpura-pura untuk menjadi komputer kita gitu. Ini specs yang kita bisa buat, oke? CPU-nya 2 saja karena ini Windows XP, dan memori 2 GB saja karena ini Windows XP. Kita pencet next. Untuk virtual hard disk, karena ini tutorial, default saja 10 GB. Jika kalian ingin menggunakan virtual machine ini secara beneran atau sungguh-sungguh gitu, kalian bisa tambah saja. Tapi karena ini hanya tutorial, saya akan gunakan segini saja. Oke. Kita klik finish saja, oke. Bada bing bada bung, selesai. Oke, setelah gitu kita pencet start. Oke. Seperti ini virtual machine kita. Nah, untuk DPD, tanda kutip DPD, itu tuh ISO kita. Kita sudah memasukkannya kan tadi. Jadi kita klik saja ini, oke, next. Terus kita klik mount and retry reboot. Mount and retry boot, oke. Ya, setelah itu komputernya akan merestart. Ini instalasi Windows-nya. Kita tunggu saja. Oke, kita pencet enter. Untuk setuju kita pencet F8. Di sini kita akan membuat partisi. Bagi yang tidak tahu, partisi itu seperti penyimpanan di memori kita. Oke, kita enter saja. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Mungkin akan agak lama, tapi sebenarnya ini gara-gara kita sebenarnya menggunakan 2 komputer untuk 1 komputer, makanya kemungkinan lama untuk kalian. Kalau komputer kalian speknya tidak bagus, instalasinya bisa lama ini, atau penggunaannya itu bisa nge-lag banget ya. Tapi untuk komputer saya lumayan kan, jadi agak cepat ini. Oke. Oke, please wait. Mohon tunggu. Ya, komputernya akan merestart dalam kurang lebih 15 detik. Oke, komputer terstart. Oh ya, oke. Ya, ini Windows XP, ikonik sekali bukan? Loading screen-nya.
Oh ya, untuk ini mungkin kelihatannya window-nya kecil ya, kotaknya tuh kecil banget. Nanti bisa diperbesar, jadi tenang saja. Nanti diperbesarnya setelah kita selesai menginstal Windows. Ya, lisensi agreement kita accept saja dan pencet next. Ya, kita menunggu loading lagi. Oke, sudah selesai. Kita next saja. Oke, ini kita loading settingan internetnya. Ya, oke, tadi kalian seperti melihat kedap-kedip itu normal, tidak usah takut. Oke, jika sudah selesai, komputernya akan merestart kembali.
Ya, kembali ke logo Windows XP klasik. Oke, selamat datang. Suaranya ikonik kan? Ya, oke. Jika sudah selesai, jika sudah selesai, kita akan masuk ke sini. Ini merupakan settingan regional kita atau daerah kita. Untuk saat ini kita ngasal saja, karena ini hanya tutorial. Oke, Kanada. Ya, ini resolusi komputer kita. Nah, ini tuh yang ngebuat si layar kita tuh jadi besar ya. Kita gede sekitar segini saja. Oke. Ya, dan begitulah Windows XP kita. 100% fungsional dan bisa kita gunakan. Kita bisa pakai aplikasi jadul di Windows XP seperti Solitaire. Ada yang ingat Solitaire? Ya, mungkin sekian tutorial yang saya berikan untuk menginstal virtual machine dan Windows. Mungkin dari kalian ada yang jadi tertarik menggunakan VirtualBox. Seperti yang bisa dilihat, saya bisa menggunakan Windows XP yang jadul banget. Mungkin beberapa dari kalian bernostalgia. Untuk sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di VirtualBox dan beberapa troubleshooting untuk masalah yang sering terjadi di VirtualBox. Oke, tanpa panjang lama, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Ya, untuk troubleshooting pertama, masalah yang paling sering ditemui saat menggunakan VirtualBox yang baru saja diinstal operasi sistem adalah operasi sistem tersebut tidak bisa menggunakan internet. Apakah benar? Mari kita coba. Pertama, kita klik Start. Lalu kita menggunakan Internet Explorer. Ya, tidak bisa. Coba kita ganti domainnya menjadi Google. Ya, tetap tidak bisa. Nah, kenapa ini terjadi? Karena saat kita menginstal VirtualBox, operasi sistem yang kita gunakan kadang tidak memiliki network adapter. Jadi ketika kita ingin menggunakan internet, kita tidak bisa mengakses ke internet. Oleh karena itu, kita akan mendownload network adapter dari PC asli kita ke PC VirtualBox. Bagaimana caranya? Oke. Pertama, kita close dulu ini. Kita ke Start. Lalu Explorer. Oke. Di sini ada VirtualBox GUIS Edition. Kita buka. Nah, lalu kita double klik kepada aplikasi ini, VirtualBox Windows Edition. Kita buka. Oke. Lalu kita install. Kita next saja. Oke, mungkin agak lama. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan ini kegunaannya untuk apa. Ketika kita menginstal ini, kita bisa membuat folder yang di-share oleh kedua komputer kita. Jadi kita akan membuat folder yang kita bisa akses melalui VirtualBox ini dan melalui Windows asli kita. Oke, sepertinya sudah mau selesai. Oke, finish. Kita pencet saja I want to manually reboot later karena kita akan mematikan komputernya.
Sepertinya tidak bisa dipencet. Sepertinya VirtualBox-nya crash, tapi tidak apa-apa. Kita close saja langsung dari VirtualBox-nya, jangan kita matikan dari Windows-nya. Oke, sudah tertutup. Lalu apa yang kita lakukan? Oke, kita akan ke setting. Oke, kita akan memencet tulisan yang ada namanya share folders. Oke, kita pencet icon ini, kita akan menambah folder. Nah, folder path-nya di mana tempatnya? Oke, kita pencet others. Terus kita ke desktop. Nah, di sini kita bikin folder baru saja. Namanya network adapter, bebas namanya apa, hanya sementara saja. Kita pencet select, terus oke. Terus oke juga. Oke, setelah kita men-setting VirtualBox tadi, kita akan ke folder yang baru saja kita buat tadi. Oke, kita klik kanan, properties. Terus kita pencet sharing di sini. Terus kita pencet advanced sharing. Kita contreng ini, share this folder. Apply. Terus kita pencet share. Terus kita pilih untuk everyone. Oke. Nah, apa ini kegunaannya? Nanti kita akan bisa mengakses folder yang ada di Windows kita yang utama ke dalam virtual machine. Kegunaannya adalah nanti kita akan mendownload adapternya, lalu kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita akan install adapter tersebut ke dalam virtual machine kita. Ya, oke. Untuk tahap selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mendownload adapter internet yang kita butuhkan. Oke, pertama kita membuka Google Chrome atau browser lainnya. Lalu kita mencari download network adapters Windows XP Final. Oke, kita buka website Internet Archive karena sebelumnya kita downloadnya tuh di website Intel, tapi karena Windows XP sudah tidak bekerja, mereka tidak menyediakan tempat untuk mendownloadnya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan Internet Archive. Oke, kita bisa lihat di sini ada window executable. Kita pencet, maka akan terdownload. Ya, kita tunggu. Filenya kecil, jadi downloadnya akan sebentar. Oke, downloadnya selesai, kita tutup saja Google Chrome-nya. Kita buka folder yang tadi. Nah, folder yang tadi itu kosong kan? Oleh karena itu kita masukkan ke dalam folder tadi file yang sudah kita install tadi, atau kita sudah download. Oke, ada di sini. Kita close saja, lalu kita jalankan lagi window-nya. Kita pencet start. Ya, virtual machine-nya sedang booting. Oke, sekarang kita bisa lanjut menginstal adapternya. Saya buat lebih besar dulu resolusinya agar gampang terlihat. Oke, kita ke Explorer. Oke, kita buka ini ke My Computer. Ada yang namanya network adapter, file
folder yang kita buat tadi. Nah, ini ada aplikasinya. Kita buka. Oke. Terus kita install seperti biasa. Kita next, install. Oke, kita tunggu. Oke, finish. Sekarang kita coba apakah sekarang sudah bisa atau belum. Coba kita ke Google. Ya, ternyata bisa. Coba kita YouTube, apakah masih bisa? Ya bisa, tapi YouTube nyuruh kita untuk update browser. Ya, berarti masalah sudah selesai. Oke, untuk tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambah performa VirtualBox. Oke, kadang ketika kita memakai VirtualBox, performanya tidak smooth atau tidak lancar. Itu bisa jadi karena spek kita memang tidak kuat atau karena settingan VirtualBox kita tidak optimal. Nah, saya di sini akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa memperlancar performa VirtualBox kalian. Oke. Ya, oke. Untuk troubleshoot selanjutnya, jika kalian memiliki masalah suara, mungkin ini bisa membantu kalian. Kadang ketika menginstal VirtualBox, suara output audionya tuh tidak terdengar atau tidak keluar. Nah, mungkin bisa seperti tadi dengan cara menginstal driver secara manual, atau bisa jadi karena settingan kalian tidak benar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh settingan yang benar dan bagaimana cara memperbaikinya jika ada masalah. Oke. Semoga bisa membantu kalian. Pertama kita ke setting, ke audio. Nah, mungkin settingan audio kalian terlihat seperti ini. Nah, jika terlihat seperti ini, berarti audio kalian tuh akan mati nanti tuh. Kita pencet enable. Nah, ini enable audio output. Ini tuh agar bisa keluar suara VirtualBox kalian tuh. Nah, terus apa ini? Enable audio input. Jadi enable audio input tuh agar kita bisa memasukkan suara kita ke dalam VirtualBox tersebut. Misalkan ya seperti yang saya lakukan sekarang, saya menggunakan kondenser dan saya ingin memasukkan audio saya ke dalam VirtualBox tersebut. Jika kita ingin menggunakan itu, kita harus mencontreng settingan ini, oke? Lalu ketika sudah selesai, kita pencet oke. Mari kita coba pencet start VirtualBox tersebut. Suaranya karena memang tidak ada error di VirtualBox saya, tapi siapa tahu kalian ada. Jika kalian ada, ya oke. Kita ke stars, terus ke my computer, properties, terus ke advanced. Nah,
sorry, bukan GetPen, maksudnya tuh ke dalam device manager. Nah, di dalam device manager di sini ada beberapa driver yang bisa kita pilih. Nah, jika kalian memiliki error, drivernya tuh di sini akan berwarna kuning. Jika tidak salah, kuning itu tuh tanda tanya. Nah, jika kalian seperti itu, kalian bisa mengklik driver yang error yang kalian miliki. Double klik, misalkan suara kan. Misalkan ini ada tanda kuningnya itu, kita klik kanan, update driver. Di sini ada beberapa pilihan untuk window untuk mencari update terhadap driver yang kita pilih. Kita pencet yes. This time only saja, untuk saat ini saja karena ini tutorial. Kita pencet next. Terus atas untuk otomatis dari CD atau floppy disk, atau bawah dari specific location. Jika saya rekomendasikan yang bawah saja, tapi karena ini tutorial jadi yang atas saja. Kita mencari. Nah, jika ada error harusnya install sesuatu tadi itu, tapi karena tidak ada jadi seperti ini. Ya, semoga ini bisa membantu kalian yang memiliki masalah error terhadap audio yang tidak keluar. Oke, mungkin segitu saja dari saya tentang mengenai cara menginstal VirtualBox dan cara menggunakannya, serta beberapa troubleshooting yang saya anggap sering terjadi ketika menginstal VirtualBox. Oke. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.